anak-anak? Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Sehat, Bu. Oke. Nah, untuk memulai aktivitas belajar mengajar kita hari ini, Ibu akan pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Bagus ya. Nah, hari ini Ibu akan memberikan materi tentang materi kita hari ini tentang bentuk molekul. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini dari materi bentuk molekul. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kalian mampu membuat atau menuliskan konfigurasi elektron dari suatu unsur atau senyawa. Yang kedua adalah kalian mampu menggambarkan struktur Lewis dari unsur atau senyawa tersebut. Yang ketiga adalah kalian mampu menentukan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan dalam suatu senyawa. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kalian mampu meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR. Nah, itu tadi 4 tujuan pembelajaran kita dari materi hari ini, yaitu bentuk molekul. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, kalian masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Lupa, Bu. Lupa? Oke, Ibu ingatkan sedikit ya. Jadi materi kita minggu lalu tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini mempunyai beberapa jenis, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, itu adalah beberapa jenis ikatan kimia. Nah, tahukah kalian bahwa ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi karena adanya interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom untuk mencapai kestabilan. Nah, kestabilan yang mana minggu lalu Ibu sudah menjelaskan materi tentang kestabilan. Syarat suatu atom dikatakan stabil apabila dia mencapai oktet atau duplet. Oktet itu maksimal elektronnya 8, dan untuk duplet itu maksimal elektron valensinya ada 2. Nah, sampai di sini kalian paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, kalian tahu air? Tahu, Bu. Tahu ya, pasti semua tahu. Nah, ternyata air itu mempunyai bentuk molekul sesuai dengan materi kita hari ini. Bentuk molekul air itu mempunyai bentuk molekul tetrahedral. Nah, bagaimana pembentukannya nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke. Nah, dalam pembentukan molekul suatu senyawa atau suatu unsur, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya tadi yang Ibu sudah jelaskan, air. Air itu mempunyai rumus kimia H2O. H2O. Nah, ini adalah rumus kimia dari air. Nah, untuk membentuk molekul dari senyawa ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita identifikasi. Ada berapa unsur yang terlibat dalam senyawa ini. Nah, kita lihat ada 2 unsur yang terlibat dalam pembentukan senyawa ini. Unsur yang pertama adalah unsur hidrogen atau biasa disimbolkan dengan huruf H. Nah, unsur yang kedua adalah unsur oksigen atau biasa dilambangkan dengan huruf O. Nah, setelah kita melihat atau mengidentifikasi unsur yang terlibat dalam pembentukan senyawa ini, kita akan menentukan atau melihat nomor atom dari hidrogen. Nomor atom hidrogen ada 1. Dan untuk nomor atom dari oksigen ada 8. Nah, setelah itu kita akan membuat atau menuliskan konfigurasi elektron dari 2 unsur ini. Nah, kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Untuk H itu mempunyai konfigurasi elektron 1 karena hanya mempunyai 1 nomor atom. Untuk oksigen itu konfigurasi elektronnya seperti ini. Nah, setelah kita membuat konfigurasi elektronnya, kita akan melihat
elektron valensi dari dua unsur ini. Nah, elektron valensi dari H adalah 1. Dan untuk hidrogen itu ada 1, untuk oksigen ada 6 elektron valensinya. Nah, dari mana kita dapat elektron valensi ini? Seperti definisi elektron valensi, bahwa elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar dari suatu unsur atau suatu molekul. Nah, ini adalah elektron pada kulit terluar dari oksigen. Ini adalah elektron valensi atau elektron terluar dari unsur hidrogen. Nah, setelah kita menentukan elektron valensinya, kita akan menggambarkan struktur Lewisnya. Struktur Lewis kita gambarkan berdasarkan elektron valensi yang ada pada unsur tersebut. Nah, hidrogen itu mempunyai elektron valensi 1 dan oksigen mempunyai elektron valensi 6. Kita gambarkan struktur Lewisnya seperti ini. Setelah itu kita gambarkan elektron valensi dari hidrogen. Nah, kita lihat di sini. Senyawa H2O mempunyai di sini H ada 2. Jadi di sini hanya ada 2, kita gambarkan H ada 2 pada senyawa H2O. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk atau struktur Lewis dari senyawa H2O. Nah, dari sini untuk membuat bentuk molekul dari senyawa H2O, kita harus memperhatikan beberapa hal atau beberapa istilah dalam materi bentuk molekul. Istilah yang pertama adalah A. A itu adalah atom pusat. X adalah pasangan elektron ikatan atau biasa disingkat dengan PEI. Dan untuk E itu adalah pasangan elektron bebas atau biasa disingkat dengan PEB. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam menentukan suatu bentuk molekul dari suatu senyawa. Nah, kita analisis. O ini adalah atom pusat dari senyawa H2O. Jadi rumusnya seperti ini. A adalah atom pusat. Kita lihat jumlah elektron, pasangan elektron ikatannya ada berapa? Di sini ada 2. Ini adalah pasangan elektron ikatannya. Jadi kita tuliskan di sini PEI atau pasangan elektron ikatan ada 2. Sedangkan untuk pasangan elektron bebas itu ada 2 juga, yang ini 1, 2. Kita tuliskan pasangan elektron bebas dari senyawa H2O ada 2. Sehingga rumusnya seperti ini. A adalah atom pusat, X adalah pasangan elektron ikatannya ada 2, dan untuk pasangan elektron bebasnya ada 2. Jadi rumusnya kurang lebih seperti ini. AX 2, E 2. Nah, kita beralih ke sini. Tadi notasi VSEPR ini adalah notasi VSEPR. Notasi VSEPR AX 2, E 2 itu mempunyai bentuk molekul tetrahedral. Jadi, bentuk molekul dari senyawa H2O atau yang biasa kita sebut dalam kehidupan kita sehari-hari adalah air, itu mempunyai bentuk molekul tetrahedral. Nah, sampai di sini kalian paham? Atau ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Ya baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan kasih kalian tugas yang akan dikerjakan dalam kelompok. Nah, Ibu bagi kelompok dulu ya. Ibu. Untuk yang sebelah kiri Ibu itu kelompok 1 dan sebelah kanan Ibu itu kelompok 2. Ibu bagikan LKS-nya ya.
Nah, dalam pengerjaan soal ini Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian berdiskusi dalam kelompok dan mengerjakan soal yang Ibu sudah kasih. Nah, waktunya dimulai dari sekarang. Ya, baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah habis. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi kelompok. Nah, Ibu akan memanggil salah seorang perwakilan dari kelompok 2 untuk maju presentasi. Silahkan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya dari kelompok 1. Silahkan. Ya baik, terima kasih untuk kedua kelompok hari ini yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Kita beri apresiasi kepada kedua kelompok hari ini yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Itu tadi hasil diskusi kelompok kalian, dan ibu harap juga kalian sudah paham semuanya ya. Nah, mungkin ada yang bisa bantu Ibu untuk memberi kesimpulan atau memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang bentuk molekul. Siapa yang berani, ayo? Ya, terima kasih kepada teman kita Ransi yang sudah memberikan kesimpulan hari ini tentang materi kita dari bentuk molekul. Nah, Ibu tambahkan sedikit dari materi kita hari ini tentang bentuk molekul adalah itu mempunyai dalam penentuan bentuk molekul itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah istilahnya. Nah, dalam menentukan bentuk molekul suatu senyawa ada beberapa istilah yang harus kita ketahui ya. Misalnya untuk huruf A itu adalah atom pusat, untuk X itu adalah pasangan elektron ikatan atau biasa disingkat dengan PEI, dan untuk E itu pasangan elektron bebas atau biasa kita singkat dengan PEB. Nah, selanjutnya untuk menentukan atau menggambarkan bentuk molekul dari suatu senyawa, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah menganalisis dari senyawa itu ada berapa unsur yang terlibat dalam pembentukannya. Nah, setelah itu kita sudah dapat menganalisis ada berapa unsur yang terlibat dalam pembentukan senyawa tersebut. Kemudian kita tentukan nomor atom dari senyawa yang terlibat tersebut. Nah, setelah itu kita tentukan elektron valensinya. Nah, setelah kita menentukan elektron valensi dari unsur atau molekul yang terlibat dalam pembentukan senyawa itu, kita akan menggambarkan struktur Lewisnya. Nah, dari struktur Lewis kita akan melihat atau menganalisis. Di situ sangat terlihat jelas seperti ini. Itu ada berapa jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebas dalam senyawa tersebut. Nah, mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan hari ini terkait materi kita tentang bentuk molekul. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi. Pagi, Bu.